Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Bagaimana puasanya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, diberikan kekuatan melaksanakan ibadah puasanya, dan semoga diberikan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Pada hari ini kembali lagi belajar bersama Bu Dina dalam Badru. Jadi hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3 dan subtema 4 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang rambu lalu lintas. Ada yang tahu teman-teman apa rambu lalu lintas itu? Pernahkah kalian melihat rambu lalu lintas? Nah, ini merupakan salah satu gambar yang contoh rambu lalu lintas. Nah, ada banyak sekali macam rambu lalu lintas itu teman-teman. Nah, rambu lalu lintas sendiri adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, memberikan larangan, dan perintah serta petunjuk bagi siapa? Bagi pemakai jalan. Jadi rambu lalu lintas ini adanya di jalan. Ya, di dalam rumah nggak ada. Ya, jadi rambu lalu lintas ini digunakan untuk pemakai jalan. Nah, rambu lalu lintas yang pertama adalah lampu 3 warna untuk mengatur kendaraan. Pastinya kalian sudah tidak asing lagi teman-teman dengan lampu 3 warna ini. Kalau misalnya kalian melewati jalan raya, baik itu pertigaan ataupun perempatan, kalian bisa menemukan lampu 3 warna ini. Ada warna apa saja? Merah, kuning, dan hijau. Ada yang tahu tanda lampu merah itu tandanya apa? Nah, ketika lampu berwarna merah menyala, tanda kendaraan harus berhenti jalan. Jadi kalau lampu merah nyala, kita nggak boleh meneruskan jalannya kita. Karena apa? Nanti membahayakan untuk kita, karena kendaraan dari seberang jalannya kita itu akan melaju, ya, sehingga nanti kalau misalnya kita terus jalan ketika lampu merah menyala, maka nauzubillahi min dzalik, kemungkinan terjadi tabrakan, ya. Kemudian lampu warna kuning. Nah, ketika lampu berwarna kuning menyala, siap-siap berhenti atau kurangi kecepatan. Bukan sebaliknya, lampu kuning menyala, kita segera ngebut agar tidak berganti lampu warna merah. Jadi sebenarnya lampu berwarna kuning ini tanda berhenti, siap-siap berhenti, atau kita diminta untuk mengurangi kecepatan dalam berkendara. Kemudian yang terakhir di sini ada warna hijau. Nah, ketika lampu warna hijau menyala, ini tanda kendaraan boleh melaju. Nah, selain lampu 3 warna tadi, ada juga rambu lalu lintas yang gambar. Nah, seperti yang dapat kalian lihat ini ada gambar S dengan tanda dilarang. Nah, artinya apa? Tanda tersebut berarti kendaraan dilarang berhenti. Kemudian di sini ada juga huruf P dengan tanda dilarang, artinya apa? Tanda tersebut berarti kendaraan dilarang parkir. Jadi kalau misalnya di jalan raya ada tanda seperti ini, huruf S dengan tanda dilarang, berarti kita
sedang berkendara tidak boleh berhenti di jalan itu. Kemudian jika ada tanda P dengan tanda dilarang, berarti kita tidak boleh parkir di jalan tersebut atau di tempat tersebut. Oke. Rambu lalu lintas yang selanjutnya adalah, ada yang tahu ini apa? Zebra cross ya. Garis hitam dan putih sebagai tempat menyeberang jalan. Garis hitam dan putih disebut zebra cross. Jadi ini garis hitam dan putih ini sebagai tempat untuk menyeberang jalan. Jadi kalau misalnya dari seberang mau jalan ke jalan yang seberangnya, kita bisa melewati zebra cross ini. Perilaku yang tidak sesuai dari gambar adalah menyeberang sembarangan, tidak menggunakan zebra cross. Jadi kalau misalnya kita ingin menyeberang, maka bisa mencari zebra cross karena itu merupakan tempat penyeberangan, ya. Tidak boleh menyeberang sembarangan karena itu akan membahayakan kita dan orang yang berkendara di sekitarnya. Nah, ada juga rambu lalu lintas di jalan berkelok dan di pegunungan. Nah, ini rambu-rambu khusus di jalan berkelok dan di pegunungan. Ini tandanya apa? Ini tandanya peringatan jalan berkelok, peringatan untuk pengendara bahwa setelahnya akan ada jalan berkelok. Kemudian ini tanda dilarang parkir di jalan berkelok atau di pegunungan. Kemudian ini tanda dilarang berhenti, ya, tanda dilarang berhenti di jalan berkelok atau di pegunungan. Apa fungsinya ini? Di jalan berkelok harus dipasang rambu lalu lintas untuk menjaga keamanan pengendara, ya. Ditakutkan kalau di pegunungan biasanya licin. Kemudian jalannya berkelok, kalau tidak hati-hati bisa membahayakan. Nah, coba perhatikan di sini ada gambar Udin dan teman-teman sedang bersepeda di sekitar rumah. Udin menemukan banyak rambu lalu lintas. Di antara rambu tersebut ada rambu dilarang masuk ke jalur tertentu, ada pula rambu tidak boleh belok kanan, ada pula rambu tidak boleh belok kiri. Jadi semuanya ada rambunya atau ada aturan. Nah, rambu lalu lintas, rambu dilarang belok. Nah, ini tandanya rambu bahwa kita dilarang masuk ke jalur tertentu. Ya, kalau ada rambu seperti ini di jalan raya, berarti kita dilarang masuk ke jalur tertentu. Kemudian, di sini dilarang belok kanan, yang ini dilarang belok kiri dan dilarang putar balik, ya. Terkadang meskipun ada rambu seperti ini, masih banyak orang-orang yang melanggar. Nah, kita karena sudah paham fungsinya rambu ini untuk menjaga keamanan pengendara, jadi kita harus benar-benar mematuhi. Jenis rambu lalu lintas. Nah, di sini ada rambu peringatan. Rambu jalan licin merupakan contoh rambu peringatan. Nah, selanjutnya ada rambu perintah. Misalnya rambu wajib belok kiri merupakan contoh rambu perintah. Ada rambu larangan. Rambu dilarang berhenti merupakan contoh rambu dan rambu petunjuk. Nah, rambu jalan licin, rambu petunjuk di sini contohnya misalnya petunjuk ke kota mana, kemudian ke jalan mana. Di situ ada rambu petunjuk untuk memudahkan para pengendara mencari jalan. Nah, rambu petunjuk sendiri dibagi menjadi dua. Ada rambu petunjuk arah dan ada rambu petunjuk tempat. Nah, di sini rambu petunjuk tempat misalnya ada gambar seperti ini. Ini tandanya apa ya? Nah,
ini tandanya rambu petunjuk masjid. Kemudian ada tanda seperti ini rambu petunjuk tempat rumah sakit, dan ada tanda seperti ini rambu petunjuk tempat lain pom bensin. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi rambu. Nah, dari gambar-gambar ini, rambu lalu lintas apakah yang kalian temukan? Ya, rambu yang ada pada gambar yang pertama ada rambu petunjuk tempat, yaitu masjid. Yang kedua, ada zebra cross, tempat penyeberangan jalan, dan ada rambu petunjuk arah. Nah, itu tadi teman-teman tentang rambu lalu lintas. Bu Dina berharap kalau kita sudah mengetahui tentang rambu lalu lintas dan manfaatnya untuk diri kita, jadi ketika kita berkendara, kita harus mematuhi rambu lalu lintas tersebut untuk keselamatan diri kita dan pengendara yang lain. Selanjutnya, kita akan belajar denah dan arah mata angin. Apa itu denah dan arah mata angin? Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi suatu tempat. Di sini sudah ada gambar contoh denahnya. Kemudian, denah berupa gambar yang menunjukkan bagian dari suatu tempat. Di sini denah ada jalan anggrek, jalan melati, jalan dahlia, jalan kenanga, dan yang ada di sekitarnya. Ada gereja, ada masjid, ada rumah warga, ada sekolah SD Nusantara, Taman Kenanga. Ini merupakan contoh denah, disertai juga dengan arah mata angin untuk memudahkan kita. Sekarang kita akan belajar tentang arah mata angin. Arah mata angin di sini disertai dengan tanda ada U, TL, T, TG, S, BD, B, BL. Ini maksudnya apa ya? Nah, keterangannya U itu sama dengan utara. Kemudian di sini ada TL, tandanya timur laut. Kemudian ada T, timur, TG, tenggara, S itu selatan, BD barat daya, kemudian B barat, kemudian BL barat laut. Nah, teman-teman, matahari terbit dari sebelah timur. Nah, saat kita sedang menghadap matahari terbit, berarti kita sedang menghadap ke timur. Saat itu punggung kita menghadap ke arah barat, tangan kita ke arah selatan, tangan kanan kita ke arah selatan, dan tangan kiri kita ke arah utara. Nah, selain itu kita juga akan belajar tentang paragraf. Masih ingat teman-teman apa itu paragraf? Paragraf adalah susunan beberapa kalimat yang mengandung satu pikiran pokok. Penulisan paragraf dimulai dengan garis baru. Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Sekarang yuk kita mencari ide pokok dalam bacaan halaman 172. Ya, sekarang kita akan belajar membaca denah dan arah mata angin. Nah, teman-teman, ini merupakan denah lokasi perkemahan, menunjukkan posisi setiap tempat dengan baik. Nah, perhatikan di situ sudah ada keterangannya. Meja makan ada di sebelah timur tenda pembina. Kamar kecil ada di sebelah barat tenda utama.
Pusat air minum ada di sebelah utara meja makan, sementara tungku ada di sebelah selatan tenda anggota. Nah, seorang anggota pramuka akan menuju tenda pembina, maka arah yang harus dilewati adalah anggota pramuka berjalan ke arah selatan sampai ke meja makan, kemudian berjalan ke arah barat daya. Bisa kalian perhatikan di denah, kemudian perhatikan juga arah mata anginnya. Jadi, anggota pramukanya dari yang 3 kemah itu berjalan ke arah selatan, kemudian nyampe di meja makan berjalan ke arah barat daya. Nah, sekarang kita berlatih membuat denah pada halaman 191 dan halaman 203. Itu saja teman-teman yang dapat Bu Dina sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk lebih jelasnya bisa kalian tanyakan di Zoom meeting ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Bu Dina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.